Ya, kalau orang keluarga saya, saudara saya itu sudah dia lihat keadaannya Indah yang begitu berubah ini, keluarga saya sudah, ya sudah jangan lagi urus itu anak. Sudah, kalau memang Allah mengizinkan kembali, akan kembali. Itu keluarga saya sudah ngomong begitu. Janganlah, enggak usah lagi ngomong sama dia. Sudah suruh tutup. Tapi kan ini anak-anak baik. Mereka ya namanya saudara saya karena dia lihat di TV menangis saya ini itu kan ya itu. Bagaimana sih kalau misalnya anak-anak yang begitu baik? Pengen menikah. Iya, Ya katanya Allah, ada nggak sampean ke mami gitu sebagai orang tuanya Kak Indah gitu? Ya silakan aja ngomong ke saya atau ke papinya kan dia tidak berani kan. Dia berkuar-kuar di Instagram. Berani nggak kamu yang berbuat begitu? Itu kan cinta dipaksa itu. Yakin itu. Dia tidak ngomong. Dan saat datang sini pun nggak ada obrolan sama Nggak sekali ngomong. nih sama Ini mami. ceritanya begini nih, pura-pura begini. Hmm. Angkat kepala saja sama saya tidak. Karena kan kebetulan saya ya itu hari kan saya tahunya itu pas datang di depan situ tahunya. Nggak tahu apakah kong kalingkuhin sama papinya atau sama ini gimana. Ya karena itu permintaan teman saya, kamu harus datang. Kalau dia tidak datang pas hari itu kan dikasih somasi sama teman-teman itu. Karena ya namanya kita saya di dalam grup itu adapun yang salah atau benar atau susah atau duka itu care Disampaikan semua ini ya. gitu. Datanglah di situ. Datang di situ sampai sekarang dia enggak ngomong apa-apa, enggak bilang, giliran di apa namanya di TV dia ngomong sudah baikan sama saya. Kenapa harus baik sama orang begitu? Dia sudah merusak itu keluarga saya. DM saya. Kenapa dia DM ya? Rumah saya dia tahu, tempat saya kontrak dia tahu, sampai di sini dia tahu. Itu dia DM saya. Dia bilang suatu saat, dia DM begini, suatu saat nanti tante akan baik sama saya. Saya bilang, kalau kamu bagus, kalau kamu laki-laki jantan, kamu laki-laki baik, jangan DM. Ketemu sama saya. Ngobrol secara baik. Ngobrol. Terus ujung-ujung dari DM itu ada itu, suruh buka DM-nya. Saya bilang kalau kamu baik, saya akan baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat, saya DM kembali. Kalau kamu jahat, lebih dari itu. Tapi kamu orang jahat. Kamu pakai yang lain-lain. Yang menghalalkan segala cara. Saya tidak mau lihat itu muka orang itu. Kalaupun mereka dia memaksakan ini nih, kalaupun ini, ya silakan. Tapi saya kalau mau mengiyakan atau itu datang aja itu saya maaf ini muak lihat mukanya. Karena lebih 2 tahun mereka berbuat maksudnya berpacaran. Tapi baru dipaksakan sama orang Bima itu baru datang. Karena dia itu pulang syuting selalu di kamar saya, itu yang bikin saya sedih dia. Suka cerita-cerita nggak sih? Dia usir papinya, dia bilang, papi di kamar Indah aja, kalau kamar mami itu enak sekali. Dia itu. Tanya dia itu kadang bertiga sama papinya, sama dia geser papinya, dia di tengah itu. Ya Allah, itu bikin saya. Pokoknya kamar saya walaupun saya kecil kan kamar dia besar sama adik-adiknya. Kamarnya mami enak, dingin ya, dia bilang gitu. Di mana itu omongan dulu itu? Di mana itu tempat tidur saya itu yang dia siang pulang syuting, nah baring di situ. Peluk sama saya. Kalau dia pijit, padahal dia pulang syuting, kalau misalnya saya sakit, dia yang pijit dulu sampai dia peluk-peluk kaki saya. Sampai dia pergi syuting lagi besok kalau saya sakit kan. Itu yang bikin saya rindu sama dia.
mau challenge mengukur seberapa romantisnya kita berdua, oke? Kamu atau aku yang paling lebih romantis? Kayaknya aku. Oke, coba kita coba ya. Siapa yang paling sabar? Enak aja kamu. Kayak dua-duanya deh. Oh iya, dua-duanya Ya, lebih sabar. soalnya kita balance juga kan, maksudnya mungkin tentang sifat aku yang kayak gini dia paling sabar, tentang sifat dia kayak itu aku paling Iya, sama-sama lah, Balance. menyesuaikan. Kalau misalnya kamu jadi api, aku jadi air, Kak. Aku jadi api, kamu jadi air. Oh iya. Siapa yang paling cemburuan? Kok kita samaan lagi sih? No, kamu lah. Iya, sama seperti itu, menyesuaikan juga sih kayak. Pasti Aku cemburu lebih dong. bisa menunjukkan, kamu tidak. Iya. Cuman aku betul. tahu. Tapi kita saling cemburuan. Siapa yang paling banyak makan? Kamu juga sih sebenarnya. Iya, Kita juga banyak makan dua-duanya. iya dua-duanya sih. Nggak tahu nih. Balance life. Kita kayak 3 pertanyaan ini kita sama semua. Itu Iya. romantis loh kita. Siapa yang paling manja? Kamu dong. Kamu juga manja. Ya, kita berdua sama-sama manja. Kita berdua sih sesama sebenarnya. manja. Ini pertanyaannya sama semua kita ini kayaknya. Iya. Kok Apa kita... karena we have lots of things in common? Oke, mungkin bisa terjadi. Iya. Ya kalau capek manja. Iya, kalau capek lah, manja ya kan. Aku mau manja terus. Peluk. Siapa yang suka ngambek? Kamu. Suka banget ngambek ya. Iya. Semuanya. Kalau nggak dimanjain ya ngambek. Iya, dari makanan juga. Oh nggak lama sih, aku mana kuat juga kan. Dianya juga kalau misalnya emang ngambek sama aku juga nggak mungkin bisa lama-lama. Aku nggak kuat sih. Obatnya apa biasanya? Apa? Obatnya biar redakan gitu. Kasih coklat. Di luar dugaan, semua pertanyaan itu kita sama semua. Berarti itu menunjukkan kesikapan romantis kita gitu loh. Kalau misalkan romantis itu tidak perlu beda-beda, tapi harus sama, satu arah dan satu tujuan. Untuk menjadi suatu kebahagiaan yang hakiki. Kamu apa sih? Oke, pemirsa. Thank you for watching. Thank you. Lagi, kalau misalkan saya sama Zoe itu jujur belum ada kepikiran ke sana gitu kan, karena memang kita masih berkarir pertama dan kita masih banyak hal-hal yang belum kita lakuin, jadi belum dipikirin ke situ sebenarnya. Tapi kalau misalkan ditanya serius atau nggak serius ya pasti serius dong. Ya. Cuman ya kita serius dengan hubungan kita. Ya, tapi nggak dipikirin kita juga serius masalah dengan karir kita. seriusnya segala itu. macem gitu. Kita masih mikirin kuliah dulu atau gimana. Kamu mau kuliah kan? Oh ya rencananya Zoe mau kuliah katanya. Aku harus Katanya. nyelesain kuliah dulu, baru bisa fokus ke situ lah. Enggak lah, Apa? ntar dulu. Enggak. Dari kuliah Apa? buat usaha dulu, nah baru kesana. Iya intinya kan nyelesain pendidikan dulu, Yep. sukses dulu, baru pikir ke situ. Iya, benar. Itu sih prinsip kita berdua ya. Ya. Kalau untuk pergi itu ada di rak yang sebelah sini sama di rak yang sebelah sini sama yang di sebelah sini. Jadi gue masih ntar kepingin ngaturnya itu sesuai warna gitu loh. Misalnya ntar warna coklat, warna hitam, jadi gampang kalau mau milih. Gue itu orangnya cuman suka kayak lapar mata doang. Jadi kalau beli banyak, tapi yang gue pakai sebenarnya yang ini doang. Jadi kalau untuk topi-topi yang selalu gue pakai yang gue gantung di sini nih. Oh ini yang sering lu pakai. Iya, banget jadi sebenarnya. ya gue punya topi banyak tapi yang dipakai pasti ini aja gitu. Kalau nggak yang ini paling yang ini gitu.
aksesoris. Di sini kayaknya apa nih, gue pakai kacamata atau enggak, ini masih sepatu. Oh ini kacamata. Kacamata ya Der ya? Kacamata ini dompet. Ini kacamata. Tapi Gue orangnya mut-mutan sih, tergantung. Mut-mutan ya? Ada momen gue lagi suka beli kacamata. Ini gue beli semua kacamata ini nih yang banyak di satu momen. Pernah sekali belanja beli 50 kacamata. gila. Serius Der? Serius gue, jadi gue waktu itu kemana ya, ke Eropa. Nah di Eropa gue kalap belanjanya, jadi kayak habis tripping terus liburan, ya udah deh belanja gitu. Nah akhirnya banyak. Jam tangan gue suka, terus iket pinggang. Ikat pinggang ada juga ya Der? Pinggang juga ada beberapa, cuman gue nggak terlalu. Yang penting asal ada aja buat warna, misalnya warna coklat atau warna hitam, pokoknya nggak terlalu suka gue iket pinggang, biasa aja. Biasanya kejelekan gue itu, gue kalau belanja gue suka kebanyakan, kadang-kadang gue suka beli yang gue udah punya. Jadi bahkan terkadang kayak gini nih, ini ada beberapa baju yang ternyata belum pernah gue pakai. Jadi kayak masih ada harganya tuh, kayak masih ada gitu. Jadi kayak ini ternyata gue baru inget, oh iya gue beli belum gue pakai ya. Ini rata-rata belum gue pakai semua nih. Tuh masih ada semua ininya. Jadi kayak ya udah, tapi kalau misalnya gue tuh kalau ada teman main atau adik siapa yang kayak main kesini atau boleh nggak ini, ya udah ambil. Jadi gue kayak belanja bukan buat diri gue doang, buat orang-orang lain juga. Masalah barang-barang mungkin dari nyokap kali ya. Dulu kan nyokap kan sempet show, sempet apa segala macam. Jadi dulu di rumah yang lama tuh nyokap punya satu ruangan yang isinya kloset dia semua gitu. Jadi ya gue ngeliat lah misalnya barang-barangnya gimana. Makanya gue sekarang ketika gue udah dewasa, udah menghasilkan uang sendiri, ya gue agak ngikutin. Kayak misalnya punya kloset kayak gini untuk ngatur barang-barang. Alhamdulillah gue tuh dari dulu dididik bukan tipe orang yang misalnya harus mementingkan gaya atau fashion atau apapun sampai nggak memikirkan yang lain. Jadi jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jadi ya gue selalu gimana ya, misalnya gue sinetron nih, stripping atau ada iklan atau ada apapun, yang pasti gue tabung dulu. Gue pakai buat kebutuhan gue. Misalkan gue lagi bangun rumah, buat per bulan gue, buat tabungan, buat misalnya ada uang kontingensi yang keluaran tidak terduga, itu gue sampingin dulu. Nah kalau ada sisa lebih, biasanya gue suka cari sendiri. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.